Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, kita tahu bersama beberapa hari yang lalu, MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk sebisa mungkin tidak membeli produk Israel. Dan saudara dalam Tuhan, dalam cuplikan videonya, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sepertinya mendukung fatwa MUI tersebut. Nah, saudara dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi mereka, apakah mereka sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi jikalau produk Israel diboikot dan boikot ini semakin meluas. Nah, saudara, kita akan bahas, dan sebelumnya mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Kemerdekaan Palestina dan dalam rangka menghentikan kebiadaban Israel di Gaza, terutama itu sekarang sudah dianggap sebagai genosida ya, sudah ya pembunuhan masalah. Ini sudah harus ada berbagai upaya ya. Masalah MUI itu upaya selain melakukan kemarin bantuan kemudian rapat akbar ya, maka fatwa ya, hanya memang itu nanti harus pemerintah atau pihak-pihak yang tertentu yang itu harus juga menseleksi ya. Soal MUI kan tidak mengatakan perusahaan ini, nanti perusahaan apa saja yang memang itu dianggap berafiliasi dan memberikan bantuan. So kalau tidak nanti kemana-mana. Nah, ini supaya jangan merugikan banyak pihak. Ya, oleh karena itu nanti ada pihak yang memberikan semacam bahwa ini yang termasuk, ini tidak termasuk. Gitu. Unsur pemerintah, ya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendukung fatwa MUI untuk memboikot produk yang pro Israel. Pertanyaan saya, apakah ini tidak berbahaya bagi bangsa kita, kawan-kawan? Ya, dan sampai hari ini pun sebenarnya MUI masih gamang untuk menentukan produk-produk apa yang harus diboikot. Sudah beberapa hari MUI mengeluarkan fatwa, tapi belum ada list produk yang diberikan oleh MUI untuk diboikot. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden di video tadi. Sepertinya dia mendukung fatwa MUI beberapa hari yang lalu tentang produk Israel. Dan hanya saja beliau mengatakan ya harus ada list atau daftar produk mana saja yang terafiliasi Israel. Nah, saudara Tuhan, soal boikot produk Israel, bagi saya itu silahkan saja. Cuma kembali ke pertanyaan awal, apakah MUI terutama dan juga Bapak Wakil Presiden yang mendukung fatwa MUI ini sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi jikalau produk Israel diboikot dan jikalau masalah boikot ini semakin meluas. Kenapa saya katakan demikian, saudara Tuhan? Ya, dampak daripada boikot ini sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali. Pertama, ya, tentang barang yang terafiliasi Israel. Jikalau barang yang terafiliasi Israel diboikot, saudara dalam Tuhan, tentu produsen daripada barang ini tidak lagi mengeluarkan barang yang diboikot tersebut. Dan ini berdampak buruk bagi perekonomian pedagang kita di Indonesia ini. Tentu para pedagang pun tidak lagi memperjualbelikan daripada barang ini, karena takut tidak laku, saudara dalam Tuhan. Dan ini berdampak buruk kepada ekonomi mereka. Ekonomi mereka pasti kena inflasi atau menurun, saudara dalam Tuhan. Ya. Kedua, jikalau barang yang terafiliasi Israel diboikot, apakah MUI sudah siap memberikan barang sebagai ganti barang yang diboikot tersebut? Kenapa saya pertanyakan hal ini? Karena barang yang terafiliasi Israel di Indonesia ini, saya katakan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi dengan barang ini diboikot, ya, tentu masyarakat kewalahan, kesusahan untuk membeli barang tersebut, untuk mempergunakan barang tersebut.
Ya. Jadi dalam hal ini MUI yang memberikan fatwa supaya sebisanya tidak membeli produk Israel harus siap dan menyiapkan barang sebagai pengganti barang yang diboikot itu. Kalau tidak, ya, masyarakat Indonesia akan kesusahan dalam Tuhan. Jadi sebenarnya masalah memboikot ini yang rugi kita. Ya, banyak orang di luar sana teriak boikot. Padahal dia tidak tahu kalau yang rugi dirinya sendiri. Ya, ini mengenai barang yang diboikot. Ya. Kedua, perusahaan yang terafiliasi Israel. Saudara dalam Tuhan, jikalau perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia ini ditutup, saya katakan silahkan saja, tapi dampaknya sangat besar juga. Ya. Perusahaan itu berdiri di Indonesia, pastinya bayar pajak untuk Indonesia. Nah, dengan perusahaan ini ditutup, tentu mereka tidak bayar pajak lagi. Lalu ekonomi siapa yang rugi? Keuangan siapa yang rugi? Tentu keuangan Indonesia. Ya, bisa-bisa keuangan kita bisa kena inflasi, saudara dalam Tuhan. Selanjutnya, bagaimana nasib karyawan yang kerja di perusahaan yang terafiliasi Israel ketika perusahaan ini ditutup? Ya. Bagaimana dengan nasib mereka? Ketika perusahaan yang terafiliasi Israel ditutup, otomatis semua karyawannya itu di PHK, saudara dalam Tuhan. Tidak mungkin perusahaannya tutup lalu karyawannya terus digaji, itu mustahil. Dan itu tidak mungkin sekali. Pasti semua karyawannya di PHK. Ya. Lalu bagaimana dengan nasib mereka? Lagi-lagi, apakah MUI ya, sudah menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang ini sehingga mereka tidak kewalahan? Saudara, orang-orang yang kerja di perusahaan yang terafiliasi Israel ini mencari kebutuhan keluarganya dari perusahaan ini. Dengan dia kerja, dia dapat gaji lalu menafkahi keluarganya. Jadi kalau dia di PHK hanya masalah boikot ini, bagaimana nasib mereka? Mereka kasih apa buat keluarga mereka? Tidak mungkin kasih batu, kasih daun, saudara dalam Tuhan. Jadi sebenarnya MUI harus memperhatikan hal ini, harus memikirkan hal ini matang-matang. Jangan hanya asal ceplos saja, saudara dalam Tuhan. Ya, ngomong boleh, tapi harus dipikir matang-matang. Ya. Mungkin saja di antara orang-orang yang teriak boikot saat ini, ada dari keluarganya yang kerja di perusahaan yang terafiliasi Israel ini. Mungkin saja. Ya. Tapi karena mereka terbawa situasi, terbawa suasana, emosinya naik, lalu dia teriak boikot produk Israel, dia tidak memikirkan keluarganya. Ya. Saudara dalam Tuhan, banyak dampak negatif ketika produk Israel diboikot. Dan lucunya saya perhatikan hari-hari ini, banyak orang teriak boikot, tapi tidak sadar sudah atau sedang menggunakan produk Israel. Misalnya, internet, ya, laptop, HP, saudara dalam Tuhan, yang terafiliasi Israel. Ya. Tapi dengan semangatnya teriak boikot produk Israel, dia tidak sadar kalau dia sedang menggunakan produk tersebut. Ya. Mereka tidak sadar kalau produk Israel ini merupakan kebutuhan mereka. Ya. Yang namanya kebutuhan, harusnya kita tidak mau hal itu diboikot. Tapi karena orang-orang ini sudah terbawa suasana, entah kenapa, entah bagaimana, tidak memikirkan semua ini. Kembali ke pertanyaan awal. Apakah MUI sudah siap dengan semua ini? Ya, sudah siap mengeluarkan barang sebagai ganti barang yang diboikot? Apakah MUI sudah siap ya, memberikan lapangan kerja bagi mereka yang akan terancam PHK ketika perusahaan tutup, saudara Tuhan? Ya. Apakah MUI sudah memikirkan matang-matang bahwa akibat daripada boikot ini berpengaruh kepada ekonomi Indonesia, saudara Tuhan?
semakin banyak barang yang diboikot, semakin banyak perusahaan yang ditutup. Ini pasti pengaruh buruk bagi ekonomi Indonesia. Bisa-bisa saja Indonesia kena inflasi, saudara dalam Tuhan. Ya. Saudara dalam Tuhan, mari kita berpikir positif, berpikir jernih terhadap persoalan yang terjadi hari-hari ini. Jangan hanya tahu ngomong, jangan hanya asal ceplos. Yang penting sampaikan ini ke masyarakat tanpa memikirkan dampaknya. Lagian saya katakan gini, ngeboikot produk Israel tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Tidak menyelesaikan persoalan di antara Israel dengan Hamas saat ini. Bahkan saya katakan makin memperkeruh persoalan, memperkeruh suasana, saudara dalam Tuhan. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya menengahi persoalan yang ada saat ini antara Israel dengan Hamas. Bukan malah memperkeruh suasana untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Ya. Ingat bahwa kita memperkeruh suasana, memperkeruh persoalan, bukan memperkeruh persoalan Israel. Bukan, saya katakan. Tapi memperkeruh persoalan kita, saudara Tuhan, sebagai warga negara Indonesia. Bayangkan kalau produk Israel ini diboikot, tidak diperjualbelikan. Lalu kita pakai apa? Kita mau beli apa? Sementara produk itu merupakan kebutuhan keseharian kita. Ya, kita harus mikir itu. Ya. Dan saya percaya bahwa Israel sudah lebih dulu mengantisipasi ya, dampak dari semua ini. Ya. Persoalan mereka di antara Hamas, mereka sudah berpikir matang-matang supaya persoalan ini tidak berdampak buruk kepada ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka tetap netral atau normal, saudara dalam Tuhan. Ya. Saya percaya mereka sudah pikir matang-matang karena mereka orang jenius, orang pintar. Nah, kita bagaimana? Kita yang makin terpuruk, kita yang makin kewalahan, kesusahan, saudara dalam Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu terjadi persoalan di antara Israel dan Palestina. Juga banyak orang yang menyerukan boikot produk Israel. Dan banyak produk yang diboikot waktu itu. Apakah ngaruh bagi Israel? Tidak, sampai hari ini mereka tetap eksis, saudara dalam Tuhan. Mereka tetap dinyatakan sebagai negara luar biasa, negara maju. Ya. Saudara dalam Tuhan. Mari kita berpikir positif. Mari kita berpikir kepada diri kita, kepada keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, dan juga Indonesia ini. Jangan hanya karena ada masalah Israel Hamas, lalu kita yang menderita. Jangan, ya. Jadi, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.